Oknum polisi arogan merazia pemudik yang melintas di jalan raya, meminta uang damai tanpa alasan yang jelas. Mereka merasa bebas berbuat semena-mena, mempermainkan para pengendara yang sedang berjuang pulang ke kampung halaman. Namun, tanpa mereka sadari, salah satu pengemudi yang mereka razia adalah seorang perwira polisi yang sedang libur dan mudik. Saat identitasnya terungkap, mudik adalah ritual tahunan yang selalu dinantikan oleh jutaan perantau di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali bagi Kompol Aditya, seorang perwira polisi yang selama ini bertugas di ibu kota. Setelah bertahun-tahun disibukkan dengan tugas yang tak ada habisnya, kali ini ia akhirnya mendapat kesempatan untuk pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Dengan penuh semangat, ia dan istrinya, Rina, bersiap melakukan perjalanan darat menggunakan mobil pribadinya. Bagi mereka, mudik bukan sekadar pulang kampung, tapi juga perjalanan penuh makna untuk kembali ke akar, berkumpul dengan keluarga, dan merasakan kehangatan yang sudah lama dirindukan. Sejak pagi buta, Aditya sudah memastikan semua persiapan beres. Ia tidak ingin ada kendala di tengah perjalanan. Oli mesin dicek, tekanan ban disesuaikan, bahkan camilan dan minuman pun sudah tersedia di dalam mobil. Kita akan melewati rute alternatif biar nggak terlalu macet, ujar Aditya kepada Rina sebelum berangkat. Sebagai seorang polisi, ia tahu betul bahwa jalur utama akan dipadati oleh kendaraan, sehingga lebih baik mencari jalur yang lebih sepi meski sedikit lebih jauh. Mobil melaju keluar dari ibu kota, meninggalkan hiruk-pikuknya yang melelahkan. Jalanan masih relatif lancar saat mereka memasuki tol. Sepanjang perjalanan, mereka menikmati suasana khas mudik. Sesekali mereka melihat bus-bus yang penuh sesak dengan penumpang, sepeda motor yang membawa barang berlebihan, serta keluarga-keluarga yang bersemangat menuju kampung halaman. Semua wajah dipenuhi harapan, seolah lelah perjalanan tak ada artinya dibandingkan kebahagiaan yang menanti di rumah. Rina membuka bekal yang sudah disiapkannya sejak pagi. Kita sarapan dulu yuk, Mas, katanya sambil menyodorkan roti dan susu. Aditya tersenyum dan menerima tawaran istrinya. Sambil menyantap makanannya, ia merenungkan perjalanan kali ini yang terasa berbeda. Biasanya, ia pulang kampung dengan status resmi, dikawal oleh petugas atau menggunakan fasilitas kepolisian. Tapi kali ini, ia memilih untuk menjadi rakyat biasa, tanpa seragam, tanpa perlakuan khusus, hanya seorang suami yang ingin pulang ke keluarganya. Mereka terus melaju, dan jalanan mulai menunjukkan tanda-tanda kepadatan. Beberapa pengemudi tampak tidak sabar, saling menyalip tanpa aturan, dan ada pula yang dengan seenaknya berhenti di bahu jalan. Aditya hanya menggelengkan kepala. Ia sudah terlalu sering melihat situasi seperti ini saat bertugas di lapangan. Mudik itu ujian kesabaran, katanya sambil tertawa kecil. Yang penting kita tetap hati-hati. Menjelang siang, mereka keluar dari tol dan memasuki jalan nasional yang lebih sempit. Pemandangan sawah hijau dan perbukitan mulai terlihat di sisi jalan, menambah semangat perjalanan. Rina tersenyum bahagia melihat pemandangan yang mengingatkannya pada masa kecil. Aku kangen suasana desa, Mas, katanya dengan mata berbinar. Aditya mengangguk. Sebentar lagi kita sampai. Sabar ya. Namun, kesenangan mereka mendadak terganggu ketika melihat antrean panjang kendaraan di depan. Mobil-mobil tampak melambat. Sementara di kejauhan, beberapa polisi terlihat berdiri di tengah jalan, menghentikan kendaraan satu persatu. Sepertinya ada razia, ujar Aditya dengan nada tenang. Ia tidak merasa khawatir, karena surat-surat kendaraannya lengkap dan ia tahu aturan lalu lintas. Saat mobil mereka semakin mendekat ke lokasi razia, Aditya mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Tidak ada plang pemberitahuan resmi tentang razia, dan para petugas yang berjaga tampak tidak memakai perlengkapan standar seperti yang biasa digunakan dalam operasi resmi. Beberapa pengendara yang baru saja melewati pemeriksaan terlihat menghela napas lega, sementara yang lain tampak kesal. Ada yang aneh, Mas, bisik Rina pelan. Aditya mengamati lebih dekat. Para petugas itu bukanlah anggota kepolisian yang dikenalnya. Wajah mereka terlihat arogan, dan cara mereka berbicara dengan pengendara lain terkesan kasar.
Saat itulah Aditya menyadari bahwa mereka bukan sekadar melakukan razia biasa. Ada sesuatu yang tidak beres. Hatinya mulai terusik. Tapi ia tetap bersikap tenang. "Kita lihat saja apa yang terjadi," katanya pelan, bersiap menghadapi situasi yang tak terduga. Mobil kompol Aditya melaju perlahan menuju pos razia yang tampak mencurigakan. Barisan kendaraan mengular, masing-masing dihentikan oleh beberapa polisi yang terlihat lebih sibuk mengobrol dengan pengendara daripada melakukan pemeriksaan sebenarnya. Beberapa orang yang baru selesai diperiksa tampak mengeluarkan uang sebelum diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Aditya memperhatikan setiap gerakan mereka dengan saksama. Ada sesuatu yang tidak beres. Seorang polisi bertubuh besar dengan wajah penuh kesombongan melambaikan tangan, memberi tanda agar Aditya menepi. "Turun! Turun! Keluar dari mobil!" bentaknya kasar. Aditya tetap duduk sejenak, mengamati situasi, lalu menurunkan kaca jendela. "Selamat siang, Pak. Ada masalah?" tanyanya dengan nada tenang. Polisi itu menyeringai. "Pemeriksaan rutin. Serahin surat-surat kendaraan sama SIM kamu," katanya sambil menyodorkan tangan. Dari cara bicaranya, jelas bahwa ini bukan razia resmi. Polisi tersebut tidak menggunakan nada profesional seperti yang biasa dilakukan dalam operasi kepolisian yang sah. Aditya tetap tenang. Ia membuka dashboard mobil dan mengeluarkan STNK serta SIM, lalu menyerahkannya. Polisi itu mengambilnya dengan kasar dan melirik sekilas, lalu mengernyit. "Wah, ini ada yang nggak beres. STNK-nya kayaknya ada kesalahan data. Kamu tahu, kan, kalau data kendaraan nggak sinkron itu bisa kena tilang," katanya dengan nada mengancam. Aditya menahan senyum. Ia tahu betul semua dokumen yang ia miliki sudah lengkap dan tidak ada kesalahan. Namun, ia sengaja tidak langsung mengungkapkan identitasnya. Ia ingin melihat sejauh mana para oknum ini berani bermain kotor. "Maaf, Pak. Bisa ditunjukkan kesalahannya di mana?" tanya Aditya sopan. Polisi itu mendengus kesal. Jelas tidak menyangka bahwa pengemudi di depannya tidak langsung panik. "Udah nggak usah banyak tanya. Pokoknya ada yang salah. Kalau mau aman, kasih uang rokok aja. Biar nggak ribet," katanya sambil tersenyum miring. Dari sudut mata, Aditya melihat beberapa polisi lainnya juga sedang melakukan hal yang sama pada pengendara lain. Mereka menakut-nakuti dengan berbagai alasan yang tidak jelas, lalu meminta sejumlah uang agar persoalan selesai di tempat. Beberapa pengendara yang tidak mau berdebat akhirnya menyerahkan uang mereka dengan pasrah, hanya agar bisa melanjutkan perjalanan. Rina yang duduk di samping Aditya mulai gelisah. "Mas, ini jelas pungli," bisiknya pelan. Aditya mengangguk pelan. "Aku tahu," jawabnya lirih. Sementara itu, polisi di depannya mulai kehilangan kesabaran. "Jadi gimana? Mau bayar atau mau saya tilang?" katanya dengan nada semakin tinggi. Aditya menarik napas panjang, masih tetap tenang. "Kalau memang harus ditilang, saya terima. Tapi, saya minta surat tilangnya sekarang," katanya dengan nada tegas. Polisi itu melotot. Jelas sekali, ia tidak mengira bahwa Aditya akan berani menantangnya seperti ini. Tidak seperti pengendara lain yang memilih untuk segera menyelesaikan masalah dengan uang, Aditya justru meminta prosedur resmi. Ini membuat si polisi bingung dan mulai merasa tidak nyaman. Seorang polisi lain, yang sepertinya adalah pemimpin kelompok ini, akhirnya mendekat. Ia lebih kurus, tapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang lebih licik. "Wah, nggak usah sok jago. Lah, udah biasa kok. Di sini emang begitu aturannya. Kalau nggak mau bayar, ya lama di sini," katanya sambil menyilangkan tangan di dada. Aditya tetap tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ia menatap tajam polisi di depannya dan akhirnya tersenyum tipis. "Baik, kalau begitu, saya akan hubungi atasan saya untuk menanyakan soal razia ini. Bisa saya tahu siapa komandan operasi di sini?" tanyanya santai sambil merogoh ponselnya dari saku. Sekejap, wajah para polisi itu berubah. Jelas,
Mereka tidak menyangka bahwa pria yang mereka hentikan ini memiliki koneksi langsung dengan atasan. Seorang dari mereka mulai terlihat gelisah, melirik rekannya seolah meminta petunjuk harus berbuat apa. Namun, yang lain masih mencoba mempertahankan kesombongan mereka. Nggak usah bawa-bawa atasan. Ini prosedur biasa. Kalau nggak mau kerjasama, ya terserah. Katanya dengan nada tinggi, tapi kali ini terdengar lebih ragu. Aditya menatap mereka tajam. Ia tahu, sebentar lagi kebenaran akan terungkap. Dan saat itu terjadi, para oknum ini akan menghadapi konsekuensi yang tidak mereka duga. Namun, untuk saat ini, ia masih membiarkan mereka bermain dalam perangkap mereka sendiri. Ketegangan di udara semakin terasa. Polisi-polisi yang tadi arogan kini mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Beberapa dari mereka melirik satu sama lain, seolah menunggu perintah dari rekan yang lebih senior. Namun, si polisi bertubuh besar yang pertama kali menghentikan Aditya masih berusaha mempertahankan sikap kasarnya. Udahlah, Bang. Kalau nggak mau ribet, kasih aja uang rokoknya. Cuma 100.000 doang, masa segitu aja nggak mau? Katanya dengan nada lebih lunak, berusaha membuat Aditya menyerah. Aditya tetap tenang. Ia memasukkan ponselnya kembali ke dalam saku, lalu tersenyum tipis. Kalau memang saya melanggar, saya siap ditilang sesuai prosedur. Tapi kalau ini hanya soal uang rokok, saya rasa kita perlu bicara lebih serius. Ucapnya sambil menatap lurus ke mata si polisi. Rina, yang sejak tadi diam, mulai merasa cemas. Tangannya menggenggam erat sabuk pengaman di pangkuannya. Ia tahu suaminya adalah polisi yang selalu menjunjung tinggi integritas. Jika Aditya sudah berbicara seperti itu, berarti dia tidak akan mundur. Si polisi berbadan besar mulai kehilangan kesabaran. Wah, sok-sokan banget nih orang. Udah banyak yang bayar, kenapa lu ribet sendiri? Katanya, kini nadanya lebih mengancam. Aditya menghela napas pelan. Ia menoleh sekilas ke arah mobil-mobil lain di belakangnya. Beberapa pengemudi yang sudah melewati pos razia ini tampak menggeleng-gelengkan kepala. Mungkin merasa kesal karena harus membayar sesuatu yang seharusnya tidak perlu. Namun, kebanyakan memilih diam dan mengikuti permainan para oknum polisi ini. Takut perjalanan mereka malah semakin dipersulit. Seorang polisi yang lebih kurus dan tampaknya memiliki posisi lebih tinggi maju ke depan, menggantikan rekannya yang mulai tampak frustasi. Dengar, Bung, kita di sini cuma menjalankan tugas. Kalau kamu nggak mau kerjasama, ya kita tahan kendaraanmu sementara. Coba pikir baik-baik. Mau lanjut perjalanan dengan mudah atau mau berdebat di sini sampai malam? Katanya dengan senyum sinis. Aditya tersenyum kecil. Menjalankan tugas, ya? Katanya sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. Baiklah, kalau kalian memang sedang melakukan operasi resmi, boleh saya lihat surat tugasnya? Dan siapa penanggung jawab operasi ini? Wajah para oknum polisi itu langsung berubah. Salah satu dari mereka bahkan tanpa sadar melirik ke pos kecil tempat mereka berteduh, seolah berharap menemukan sesuatu yang bisa dijadikan alasan. Tapi Aditya tahu, tidak ada surat tugas yang bisa mereka tunjukkan, karena ini adalah razia ilegal. Si polisi kurus berdeham pelan, mencoba mengendalikan situasi. Nggak usah banyak tanya. Ini prosedur biasa. Kalau nggak mau kerjasama, ya kita bawa ke kantor aja. Katanya dengan nada lebih tinggi, berusaha mengintimidasi. Aditya tertawa kecil. Ke kantor? Bol, saya juga ingin tahu bagaimana atasan kalian akan menanggapi ini. Katanya sambil kembali mengambil ponselnya. Saat itulah salah satu polisi lainnya, yang sejak tadi hanya mengawasi, akhirnya membuka suara. Kayaknya kita nggak usah ribut panjang, deh. Mending kasih jalan aja, biar nggak bikin macet. Katanya dengan nada ragu. Si polisi besar langsung menoleh tajam. Apa? Jangan jadi penakut. Orang ini sok tahu, bentaknya. Tapi Aditya sudah bisa melihat tanda-tanda kepanikan di wajah mereka. Mereka mulai sadar bahwa mereka telah menghentikan orang yang salah. Sementara itu, kendaraan lain di belakang mulai membunyikan klakson.
tanda mereka sudah lelah menunggu dan ingin segera melanjutkan perjalanan. Aditya menyeringai. Ia bisa merasakan bahwa para oknum ini mulai kehilangan kendali atas situasi. Tinggal satu langkah lagi, dan mereka akan jatuh ke dalam perangkap mereka sendiri. Ketegangan semakin memuncak di pos razia ilegal itu. Para oknum polisi mulai menunjukkan tanda-tanda kegugupan, tetapi mereka masih mencoba mempertahankan sikap arogan. Pengemudi di belakang mulai resah. Beberapa dari mereka menurunkan kaca jendela untuk melihat lebih jelas apa yang terjadi. Aditya tetap duduk tenang di balik kemudi, tetapi matanya tajam mengawasi setiap gerak-gerik para oknum tersebut. Ia sudah sering berhadapan dengan pelaku kejahatan saat bertugas, dan dari pengalaman itu ia tahu bahwa orang yang bersalah akan selalu menunjukkan tanda-tanda kegugupan ketika mereka merasa terpojok. Si polisi besar masih bersikeras. "Udah, Mas. Saya males debat. Bayar aja biar cepat selesai," katanya dengan nada yang kini lebih bernada permohonan dibanding ancaman. Aditya menghela napas panjang. Ia sudah memberi mereka cukup waktu untuk sadar, tapi ternyata mereka masih tetap memaksa. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengakhiri sandiwara ini. Dengan gerakan santai, ia membuka dompetnya dan mengeluarkan sebuah kartu identitas berwarna biru tua. Ia mengangkatnya setinggi wajahnya, memastikan semua oknum polisi di depannya bisa melihatnya dengan jelas. Kartu identitas polisi. "Saya Komisaris Polisi Aditya, bertugas di Jakarta," ucapnya dengan suara tegas dan penuh wibawa. "Sekarang, siapa yang ingin menilang saya?" Sekejap, suasana berubah drastis. Wajah para polisi itu seketika pucat pasi, seolah darah mereka mendadak menghilang dari tubuh. Beberapa dari mereka mundur selangkah, sementara si polisi kurus yang tadi tampak paling licik kini menelan ludah keras-keras. Maaf, Pak," gumam salah satu dari mereka. Suaranya bergetar. Aditya tetap menatap mereka tanpa ekspresi. "Jadi ini yang kalian lakukan selama ini? Menghentikan pengemudi yang tidak bersalah, mengada-ada kesalahan, lalu meminta uang damai? Berapa banyak yang sudah kalian peras?" Tidak ada yang berani menjawab. Salah satu dari mereka bahkan melirik ke arah semak-semak di pinggir jalan, seolah sedang mencari kesempatan untuk melarikan diri. Rina yang duduk di samping Aditya tersenyum kecil. Akhirnya merasa lega. Ia tahu suaminya tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan. "Kalau kalian tidak bisa menjawab, mungkin lebih baik saya panggil tim provos sekarang," lanjut Aditya sambil mengambil ponselnya. Mendengar kata provos, para oknum itu langsung panik. Provos adalah bagian kepolisian yang bertugas menindak pelanggaran disiplin anggota polisi, dan jika mereka sampai datang ke lokasi ini, maka tidak akan ada jalan keluar bagi mereka. "Jangan, Pak. Tolong, Pak. Kami bisa jelasin," seru si polisi besar dengan suara putus asa. Aditya mengangkat alisnya. "Jelaskan apa? Bahwa ini razia ilegal? Bahwa kalian sudah mencoreng nama institusi kepolisian dengan tindakan memalukan ini?" Si polisi kurus yang tadi tampak paling licik kini tampak berkeringat dingin. "Pak, tolong kasih kami kesempatan," katanya lirih. Aditya mendengus pelan. Ia sudah melihat banyak polisi seperti mereka, orang-orang yang menyalahgunakan wewenang demi keuntungan pribadi, tanpa memikirkan bagaimana tindakan mereka mencemari nama baik polisi yang sebenarnya bertugas dengan jujur. "Tidak ada kesempatan untuk maling berseragam," katanya dingin. Ia lalu menekan tombol di ponselnya dan menghubungi seseorang. "Halo, Komandan. Saya butuh tim provos di titik ini sekarang juga. Ada beberapa oknum yang perlu diproses." Begitu kalimat itu keluar, wajah para polisi itu semakin pucat. Mereka tahu, karir mereka baru saja berakhir. Wajah para oknum polisi itu semakin pucat seiring dengan setiap kata yang keluar dari mulut Kompol Aditya. Suasana di pos razia ilegal itu kini benar-benar berubah. Jika sebelumnya mereka penuh percaya diri dan arogansi, sekarang yang tersisa hanyalah ketakutan dan kepanikan. Si polisi bertubuh besar, yang tadi paling lantang meminta uang rokok, kini berkeringat deras. Ia melirik ke kanan dan kiri, mencari jalan keluar dari situasi yang semakin mengerikan ini.
Sementara itu, si polisi kurus yang sebelumnya sok licik mulai menggigit bibirnya. Matanya terus menerawang ke arah jalan seolah berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya. Salah satu polisi yang sejak tadi hanya diam akhirnya membuka suara dengan nada putus asa. Pak, tolong, Pak. Kami cuma ikut perintah, katanya dengan suara bergetar. Aditya menatapnya tajam. Perintah dari siapa? Polisi itu menelan ludah. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya menggeleng. Kami nggak bisa bilang, Pak. Aditya tersenyum dingin. Oh, jadi kalian masih mau melindungi atasan yang menyuruh kalian melakukan pungli? Baik, nanti saya akan cari tahu sendiri. Sementara itu, kendaraan-kendaraan di belakang mereka mulai membunyikan klakson lebih keras. Beberapa pengendara yang sudah lama tertahan tampak keluar dari mobil dan motor mereka, ingin melihat lebih jelas apa yang sedang terjadi. Mungkin kita harus segera pergi, Mas, bisik Rina pelan, menyadari bahwa situasi semakin menarik perhatian banyak orang. Aditya mengangguk. Sebentar lagi. Lalu, ia menatap kembali para oknum polisi di depannya. Saya sudah menghubungi tim provos. Mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Kalau kalian ingin menyelamatkan diri, lebih baik kalian mulai mengaku sekarang sebelum terlambat, katanya tegas. Mendengar kata-kata itu, kepanikan semakin menjadi. Si polisi besar yang tadi sangat kasar tiba-tiba berubah drastis. Ia merapatkan tangannya seperti orang yang sedang memohon. Pak, tolong, Pak. Kami nggak ada niat jahat. Cuma butuh tambahan buat lebaran. Aditya menatapnya penuh rasa jijik. Tambahan buat lebaran? Dengan cara memeras rakyat yang sedang mudik? Apa kalian tidak punya hati? Si polisi kurus mencoba ikut membela diri. Pak, kami janji nggak akan ngulangin lagi. Tolong kasih kesempatan. Pak, kami juga punya keluarga. Aditya menggeleng. Keluarga kalian tidak ada hubungannya dengan kesalahan kalian. Kalian sendiri yang memilih jalan ini. Dan sekarang kalian harus menerima akibatnya. Tiba-tiba, salah satu oknum polisi, yang sejak tadi diam dan tampak paling muda, langsung berbalik dan berlari kabur ke arah semak-semak di pinggir jalan. Hei, mau kemana kamu? Bentak Aditya. Namun, sebelum polisi muda itu bisa benar-benar melarikan diri, sebuah suara keras terdengar. Diam di tempat. Dari kejauhan, terlihat 3 mobil patroli kepolisian melaju dengan cepat. Lampu rotator mereka berkedip-kedip tajam. Tim provos sudah tiba. Ketika tim provos akhirnya tiba, suasana di pos razia itu berubah total. Mobil-mobil patroli yang tiba dengan kecepatan tinggi langsung berhenti di dekat pos, memecah ketegangan yang sudah memuncak. Beberapa anggota tim provos yang berpakaian dinas lengkap segera keluar dari mobil dan menuju ke arah kelompok polisi yang terpojok. Mereka terlihat tenang. Namun aura kewibawaan mereka jelas terasa. Si polisi muda yang tadi berlari kini berhenti di tengah jalan, tak tahu harus berbuat apa. Wajahnya penuh rasa takut, dan tubuhnya gemetar. Ia sudah tahu bahwa semuanya akan berakhir dengan cara yang buruk baginya. Pak, kami nggak tahu apa yang terjadi, katanya dengan suara gemetar, sambil melihat ke arah tim provos yang semakin mendekat. Namun, seorang anggota tim provos yang terlihat lebih senior langsung menatapnya tajam. Sudah cukup. Kami tahu apa yang kalian lakukan di sini, katanya dengan nada tegas. Kalian telah melakukan pungutan liar dan menyalahgunakan kewenangan sebagai aparat kepolisian. Ini adalah pelanggaran serius. Beberapa anggota tim provos mulai memeriksa barang bukti di pos tersebut, termasuk uang yang disita dari beberapa pengendara yang baru saja melintasi razia ilegal itu. Mereka dengan cepat mengumpulkan bukti-bukti dan mencatat setiap nama oknum polisi yang terlibat. Sementara itu, si polisi besar dan si polisi kurus yang semula sangat arogan kini hanya bisa menundukkan kepala, jelas merasa terpojok. Aditya yang sejak tadi diam hanya memperhatikan, tak ingin ikut campur lebih jauh. Ia tahu bahwa tim provos akan menangani hal ini dengan benar. Tetapi ada kepuasan tersendiri bagi dirinya, melihat para oknum itu akhirnya menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka.
Salah satu anggota tim provos menghampiri Aditya dan Rina. "Terima kasih telah melaporkan tindakan ini, Pak Kompol. Kami akan menangani mereka sesuai dengan prosedur," katanya dengan hormat. Aditya mengangguk. "Tugas saya hanya untuk menegakkan hukum. Ini adalah tanggung jawab kita semua." Rina yang sejak tadi hanya menjadi saksi merasa lega. "Akhirnya semuanya terungkap," katanya sambil tersenyum ke arah Aditya. Tim provos dengan cepat mengamankan para oknum polisi tersebut. Mereka diangkut ke dalam mobil patroli untuk dibawa ke kantor kepolisian terdekat, di mana proses pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan. Para pengendara yang terlibat dalam razia ilegal ini juga diberi penggantian uang yang telah mereka bayar dengan paksa. Suasana kembali tenang. Kendaraan-kendaraan yang tadi terhenti di belakang Aditya mulai melaju lagi, meski mereka tak bisa menyembunyikan perasaan jengkel atas apa yang baru saja terjadi. Sebagian besar dari mereka bahkan memberi anggukan atau melambaikan tangan pada Aditya sebagai tanda terima kasih. Setelah semua selesai, Aditya dan Rina kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju kampung halaman. Jalanan yang tadinya terasa sesak kini mulai lancar, dan Aditya bisa merasakan ketenangan yang datang setelah perjuangan untuk menegakkan keadilan. Namun, di dalam hati Aditya, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Masih banyak oknum-oknum seperti mereka yang tersembunyi di luar sana, menggunakan kekuasaan mereka untuk menindas rakyat yang tidak bersalah. Tapi setidaknya, hari ini, ia bisa sedikit mengubah keadaan. "Mas, kamu nggak capek?" tanya Rina sambil tersenyum manis. Aditya menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Tidak, Rina. Menegakkan kebenaran tidak pernah membuatku capek. Justru itu yang memberi kekuatan." Rina tertawa kecil. "Kamu memang luar biasa, Mas." Aditya hanya tersenyum. "Ini bukan tentang aku. Ini tentang kita semua. Dan kita harus terus berjuang agar keadilan tetap ada." Mobil mereka melaju pelan di jalan yang kosong, menuju rumah yang semakin dekat. Tetapi dalam benak Aditya, ia tahu bahwa jalan yang telah ia pilih hari ini akan meninggalkan dampak yang jauh lebih besar dari sekadar razia ilegal yang berhasil diungkap. Dan seperti yang ia harapkan, dunia kepolisian akan mulai melihat dengan cara yang berbeda, bahwa tak ada tempat bagi oknum yang hanya mementingkan keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepercayaan publik. Beberapa minggu setelah kejadian itu, nama Aditya mulai terdengar di kalangan rekan-rekannya di kepolisian. Bukan hanya karena keberaniannya melawan para oknum yang terlibat dalam razia ilegal, tetapi juga karena tindakannya yang tegas dalam membela keadilan telah menginspirasi banyak orang untuk tidak takut berbicara tentang pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka. Keadilan tidak selalu datang dengan cara mudah, tetapi keberanian untuk menegakkan kebenaran adalah awal dari perubahan. Di kantor, Aditya mendapatkan ucapan terima kasih dari beberapa rekannya yang merasa bangga atas apa yang telah ia lakukan. Meskipun ada juga beberapa orang yang masih merasa ragu, takut berbicara tentang oknum-oknum yang ada di dalam sistem, tetapi tidak sedikit yang mulai mengambil langkah serupa. Tim provos juga melanjutkan penyelidikan terhadap oknum-oknum lainnya yang mungkin masih terlibat dalam tindakan serupa di wilayah yang berbeda. Namun, bagi Aditya dan Rina, hidup mereka tetap berjalan seperti biasa. Mereka kembali ke rutinitas sehari-hari, tetapi perasaan damai dan kepuasan batin tak bisa mereka sembunyikan. Aditya tahu bahwa meskipun perubahan besar mungkin belum terjadi, langkah kecil yang mereka ambil bisa memberi dampak yang besar di kemudian hari. Malam itu, saat mereka duduk berdua di ruang tamu rumah mereka, Rina memandang Aditya dengan penuh rasa bangga. "Aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, Mas. Tapi yang pasti, kamu sudah menginspirasi banyak orang. Aku bangga punya suami seperti kamu." Aditya tersenyum lembut dan memegang tangan Rina. "Ini bukan hanya soal aku, Rina. Ini tentang kita semua. Kalau kita diam, siapa yang akan berbicara untuk kebenaran? Kadang kita harus mengambil risiko demi hal yang benar." Sambil menatap langit malam, Aditya tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang. Masih banyak yang harus dilakukan untuk membersihkan sistem yang telah ternoda, tetapi setiap langkah yang diambil semakin mendekatkan mereka pada tujuan.
Dan perjuangan ini tidak akan berhenti, kata Aditya dalam hati. Keberanian untuk melawan yang salah adalah tanggung jawab kita semua. Selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jika kamu merasa cerita ini menginspirasi atau memberikan perspektif baru, dukung terus channel kami dengan memberikan like dan meninggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap pendapat dan saran dari kalian. Jangan lupa juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya yang akan kami hadirkan setiap minggunya. Setiap like dan komentar kalian memberi kami semangat untuk terus berkarya dan membawa cerita-cerita yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih telah mendukung channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.